Semangat pagi! Kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membawakan materi air sadah. Ini sebenarnya merupakan lanjutan dari kimia unsur pada golongan 2A atau alkali tanah. Sebagai bahan pengantar, pernahkah Anda mandi? Pernahkah Anda mandi menggunakan sabun? Atau, pernahkah Anda mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen? Jumlah buih yang dihasilkan tidak sebanyak yang kita harapkan. Apakah sabun atau deterjen yang kita gunakan tidak berkualitas baik? Jangan salahkan sabun dan deterjennya dulu ya. Bisa saja air yang kita gunakan adalah air sadah. Loh, kok bisa demikian? Berikut kita akan mempelajari bagaimana proses ini terjadi dan apa yang menyebabkan. Definisi air sadah. Istilah kesadahan digunakan pada air yang menggunakan ion logam kalsium, magnesium, dan logam lain dalam senyawa garam dalam bentuk garam karbonat, garam sulfat, dan garam kloridanya. Jadi, apakah itu air sadah? Air sadah adalah air yang mengandung beberapa jenis mineral logam seperti Ca, kalsium, Mg, magnesium, Sr, strontium, Fe, besi atau ferrum, dan Mn, mangan, dengan konsentrasi tinggi sehingga menyebabkan air menjadi keruh. Air sadah akan mengurangi daya kerja sabun karena buih yang dihasilkan tidak maksimal, serta menimbulkan kerak pada ketel. Air sadah sering juga disebut dengan air keras atau hard water. Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui bahwa air yang kita gunakan adalah air sadah? Air sadah dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah air sabun sukar berbusa. Yang kedua, mengendapkan sabun akan mudah diamati jika pakaian putih setelah dicuci yang makin lama menjadi kusam karena menggumpalkan sabun atau skum. Yang ketiga adalah terbentuk endapan bila dipanaskan. Proses terbentuknya air sadah. Pada saat air hujan yang sedikit asam, biasanya mengandung gas CO2 atau karbon dioksida, meresap di batuan kalsium karbonat, CaCO3, sehingga batu kapur bereaksi membentuk kalsium hidrogen karbonat atau kalsium bikarbonat, CaHCO3 dua kali, yang terlarut dalam air menurut reaksi sebagai berikut. CaCO3 tambah dengan H2O ditambah dengan CO2 akan menghasilkan CaHCO3 dua kali. Dengan proses yang sama juga terjadi pada tanah yang mengandung logam magnesium dan logam lain. Air sadah dibedakan atas dua. Yang pertama adalah air sadah sementara. Air sadah sementara adalah air yang banyak mengandung garam kalsium hidrogen karbonat atau CaHCO3 dua kali, atau magnesium hidrogen karbonat atau MgHCO3 dua kali. Air yang mengandung zat-zat seperti ini atau air yang mengandung garam-garam demikian disebutlah dengan air sadah sementara. Sementara yang kedua ada air sadah tetap atau air sadah permanen. Air yang banyak mengandung garam kalsium klorida, CaCl2, magnesium klorida, MgCl2, kalsium sulfat, CaSO4, dan magnesium sulfat, MgSO4, dan kalsium nitrat, CaNO3 dua kali, magnesium nitrat, MgNO3 dua kali, dinamakan air sadah tetap atau air sadah permanen. Cara menghilangkan kesadahan pada air. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan dengan reaksi yang terjadi sebagai berikut. CaHCO3 dua kali ketika dipanaskan akan berubah menjadi CaCO3 solid ditambahkan dengan H2O ditambah dengan CO2. Atau MgHCO3 dua kali dipanaskan menghasilkan MgCO3 ditambah H2O ditambah CO2, di mana garam CaCO3 dan garam MgCO3 ini akan mengendap di dasar wadah.
Sementara kesadaran tetap tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan, tetapi harus direaksikan dengan soda Na2CO3 atau air kapur CaOH 2 kali, sehingga ion-ion Ca dan Mg akan mengendap. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CaSO4 ditambah dengan Na2CO3 akan menghasilkan CaCO3 solid ditambah dengan Na2SO4 yang larut. MgSO4 ditambah dengan Na2CO3 menghasilkan MgCO3 ditambah dengan Na2SO4. Dan yang terakhir, MgCl2 ditambahkan dengan CaOH 2 kali menghasilkan MgOH 2 kali ditambah dengan CaCl2. Jenis reaksi ini, masih ingat kan, ini termasuk reaksi metatesis atau pertukaran ion. Di mana garam-garam seperti CaCO3, MgCO3, dan basa MgOH 2 kali ini akan mengendap di dasar wadah. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh air sada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air sada dapat menyebabkan sabun tidak berbusa atau tidak berbuih. Sabun akan berbusa jika ion Ca dan Mg diendapkan. Jadi, air sada mengurangi daya pembersih sabun, sehingga pemakaian sabun jadi boros. Yang berikutnya adalah menimbulkan kerak pada ketel yang dapat menyumbat katup-katup pada ketel tersebut. Hal ini mengakibatkan penghantaran panas dari ketel berkurang, sehingga memboroskan penggunaan bahan bakar. Yang terakhir, air sada juga dapat mengkusamkan pakaian putih karena terbentuk endapan logam. Oke, demikian pokok bahasan jabaran mengenai air sada. Jadi berikut ada beberapa latihan soal, tentunya yang berhubungan dengan air sada ya. Ini dicoba, dilatih agar semakin dalam pemahaman Anda mengenai air sada. Ini merupakan termasuk materi pengenalan kimia juga ya, kimia lingkungan. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang ikut menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!